Apakah kamu tahu apa itu jenis bangunan dan fungsinya? Kalau belum tahu, yuk simak video ini. Let's go. Apa itu jenis bangunan? Jenis bangunan adalah berbagai macam struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Struktur bangunan sendiri dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, seluf, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, hingga atap. Saat ini terdapat beberapa jenis bangunan terdiri dari banyak bentuk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsinya pun tak hanya sebatas tempat tinggal, tetapi bangunan juga memiliki kebutuhan untuk menjawab keperluan dalam hal pemerintah, komersial, fasilitas pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Jenis struktur bangunan. Sebelum mengetahui jenis bangunan, penting juga untuk mengetahui struktur bangunan. Pada umumnya, struktur bangunan sendiri terdiri atas 3 jenis, yakni struktur bawah, yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, contohnya pondasi dan seluf. Struktur tengah, yaitu berada di antara tanah dan atap, seperti dinding, kolom, dan ring. Dan struktur atas, yaitu berfungsi sebagai penopang atap dan berbentuk memanjang ke atas. Contoh struktur ini adalah pondasi, rangka, serta kuda-kuda. Ada juga 2 jenis bangunan berdasarkan tekniknya, sementara jenis bangunan berdasarkan tekniknya adalah sebagai berikut. 1. Bangunan teknik sipil kering. Bangunan sipil kering adalah sebuah proyek bangunan yang fungsinya berkaitan dengan interaksi dengan berbagai macam bangunan dengan tempat-tempat yang kering. Elemen yang harus diperhatikan dalam menjalankan metode pekerjaan sipil kering itu sendiri meliputi atap dan rangka atap, ring balok dan kolom, dinding, seluf, pintu, jendela, ventilasi, kunci-kunci, plafon, hingga lantai. Adapun contoh dari bangunan teknik sipil kering yaitu rumah tinggal, gedung jalan raya, pabrik dan bandara. 2. Bangunan teknik sipil basah. Pengerjaan sipil basah adalah suatu bangunan atau suatu tempat yang dibangun berhubungan dengan air. Pada sipil basah, biasanya setiap sudutnya akan berinteraksi dengan tempat-tempat yang basah atau berair atau juga dengan tanah. Contoh jenis bangunan teknik sipil basah yaitu saluran irigasi, menara air, bendungan, dan pelabuhan. Selain jenis struktur bangunan, ada juga yang disebut jenis bangunan berdasarkan fungsinya. Apa sajakah itu? Yuk kita lanjut. 1. Tempat tinggal. Bangunan tempat tinggal termasuk salah satu bentuk proyek sipil kering untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebutuhan papan. Pembuatan bangunan ini harus memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan penghuninya. Contoh-contoh bangunan rumah tinggal antara lain yaitu rumah, komplek perumahan, rumah susun, apartemen, mes, kontrakan dan kos-kosan, asrama, dan ada juga yang lainnya. 2. Bangunan komersial. Jenis bangunan komersial didirikan untuk mendukung aktivitas dan keperluan bisnis komersial meliputi jual, beli, dan sewa. Faktor lokasi yang strategis memegang peranan penting bagi kesuksesan bangunan ini. Contoh-contoh bangunan komersial diantaranya yaitu pasar, pertokoan, supermarket, mal, perkantoran. 3. Bangunan sarana pendidikan. Tujuan dari bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal sarana pendidikan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Beberapa contoh dari bangunan pendidikan misalnya sekolah, perpustakaan, sanggar, laboratorium. 4. Bangunan sarana kesehatan. Demi menunjang kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan manusia, maka dibuatlah berbagai bangunan sarana kesehatan. Contoh bangunan untuk kesehatan di antaranya rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium medis, gimnasium, salon kecantikan, pusat terapi, pusat rehabilitasi. 5. Bangunan peribadatan. Manusia juga harus memenuhi kebutuhan dalam hal menjalin hubungan dengan Tuhan. Untuk itu, ada macam bangunan yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan upacara keagamaan. Bangunan peribadatan ini disesuaikan dengan agama yang dianut manusia, seperti
Masjid untuk umat Islam, gereja untuk umat Kristen, kelenteng untuk penganut agama Tridharma Taoisme Konghucu, pura untuk umat Hindu, vihara untuk Buddha. 6. Penginapan. Jenis bangunan penginapan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berpindah tempat secara mobilitas atau akomodasi. Keberadaan penginapan membuat seseorang bisa menyewanya dalam beberapa waktu. Contoh bangunan penginapan antara lain, yaitu, hotel, cottage, wisma tamu, dan villa. 7. Bangunan transportasi. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain juga mengharuskan terciptanya bangunan untuk keperluan transportasi. Di bangunan fasilitas transportasi ini juga umumnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas layanan yang menunjang alat transportasi tersebut. Bangunan ini dibuat sebagai pusat dari alat transportasi tertentu. Misalnya, terminal untuk tempat berhentinya bus, pelabuhan sebagai tempat menepinya kapal, stasiun untuk pemberhentian kereta api, bandara sebagai tempat mendaratnya pesawat. 8. Bangunan budaya dan hiburan. Budaya dan hiburan saling berkaitan satu sama lain. Jenis bangunan budaya dipakai untuk melestarikan dan atau mempertunjukkan suatu kebudayaan. 9. Bangunan pemerintahan dan layanan publik. Bangunan pemerintahan digunakan oleh pemerintah untuk menunaikan tugas dan kewajibannya. Beberapa bangunan ini juga harus menciptakan kebutuhan akan layanan publik seperti dalam pengurusan data kependudukan, berkas-berkas resmi, surat perizinan, laporan pengaduan, dan lain-lain. Apa sajakah yang termasuk bangunan ini? Pasti kamu mengetahuinya. Coba jawabannya tulis di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.